Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 210537173 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, yang terhormat Bapak dosen pengampu Dr. Zul Abdal, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kasus pertemuan 1 sampai 4. Pada pertemuan 1, kasus yang saya angkat yaitu tentang kasus SIFB atau mencegah bank run. Kasus SIFB ini merupakan sebuah fenomena yang ditakuti oleh pemilik dana, manajemen dana, dan regulator. Serangan dalam bentuk bank run ini sangat merugikan banyak pihak dan mengganggu stabilitas sistem keuangan di negara. Penyebab bank run. Yang pertama adanya gejolak ekonomi yang fundamental, sangat ekstrim, dan bersifat mendadak, memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sistem perbankan. Yang kedua yaitu kinerja bank yang semakin menurun, sehingga masyarakat melakukan penarikan dana secara besar-besaran guna menyelamatkan uangnya yang tersimpan di bank tersebut. Keterkaitan kasus ini terhadap pertemuan 1 yaitu tentang materi sistem keuangan di Indonesia. Kasus pada pertemuan 2. Kasus pada pertemuan 2 ini yang saya angkat yaitu tentang kasus kejahatan kerah putih perbankan. Yang dimana kasus kejahatan kerah putih perbankan ini merupakan kasus perbankan yang melibatkan orang dalam atau adanya sebuah penyimpangan. Berikut beberapa kasus kejahatan kerah putih perbankan. Yang pertama yaitu modus kejahatan lainnya berupa pemalsuan dokumen yang berujung pada pembobolan dana nasabah. Setidaknya ini pernah terjadi di BSM periode 2014 sampai 2015 yang melibatkan 2 orang karyawan BSM dengan nilai kerugian mencapai 50 miliar. 2 karyawan adalah manajer marketing BSM Cabang Gatot Subroto dan Trade Special Officer BSM. Yang kedua yaitu melansir laman Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kejahatan kerah putih di perbankan bukan barang baru. Tercatat pada 2013, anak usaha Bank Mandiri yaitu Bank Syariah Mandiri BSM Cabang Bogor terjerat kasus penyaluran kredit fiktif senilai 102 miliar. Keterkaitan kasus ini berkaitan pada materi pertemuan 2 yaitu tentang kondisi perbankan. Kasus pertemuan 3. Kasus pertemuan 3 yang saya angkat yaitu tentang rupiah menggila. Yang dimana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami fluktuatif. Hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal. Keterkaitan materi ini terhadap kasus pertemuan 3 yaitu yang dimana kasus tersebut berhubungan dengan materi pertemuan 3, yaitu tentang kebijakan nilai tukar. Kasus pertemuan 4. Yang dimana pada kasus pertemuan 4 ini saya mengangkat tentang viral pinjol. Yang dimana viral pinjol ini mengakibatkan beberapa hal yang sangat tidak baik. Adapun tindakan OJK untuk ada kami. Dalam banyaknya kasus viral OJK mengambil tindakan dengan memanggil pihak ada kami untuk meminta klarifikasi dengan kasus yang sedang viral mengenai adanya dugaan korban bunuh diri, teror penagihan, dan tingginya bunga atau biaya pinjaman. Mengenai bunga pinjaman yang dilaporkan terlalu tinggi, ada kami menyampaikan bahwa rincian bunga dan biaya-biaya yang dikenakan telah diinformasikan kepada konsumen sebelum konsumen menyetujui pembiayaan.
Adapun beberapa tindakan yang dilakukan OJK Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang pertama mengenai informasi korban bunuh diri. OJK memerintahkan agar ada kami segera melakukan investigasi secara mendalam untuk memastikan kebenaran berita adanya korban bunuh diri yang viral. OJK juga memerintahkan kepada ada kami untuk membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi mengenai korban bunuh diri. Yang kedua yaitu OJK mencermati terkait pengenaan bunga dan biaya lainnya di ada kami. Adapun batas tingkat bunga termasuk biaya lainnya untuk vintage lending selama ini ditetapkan oleh AFPI yaitu sebesar maksimal 0,4% per hari dan lebih ditujukan untuk pinjaman jangka pendek. Yang ketiga yaitu OJK memerintahkan ada kami untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait order fiktif, antara lain dengan meminta informasi kepada platform, marketplace, atau e-commerce terkait untuk mengetahui siapa sebenarnya pihak yang melakukan order fiktif dan segera melaporkan hasilnya kepada OJK. Dan yang terakhir yaitu OJK tengah mendalami informasi yang disampaikan ada kami tersebut, termasuk apabila terdapat pelanggaran ketentuan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan fakta yang akurat. Keterkaitan kasus ini berhubungan dengan materi pertemuan 4 yaitu tentang OJK Otoritas Jasa Keuangan. Baiklah, terima kasih. Sekian kasus yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.